Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan tentang kehidupan kekristenan kita. Apakah kita sudah berubah? Berubah artinya sudah menjadi manusia baru. Manusia baru artinya perubahan total dari sifat-sifat yang lama, sifat duniawi, menjadi sifat yang sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa jadi sama seperti Tuhan Yesus? Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Karena kita, di dalam kita, itu waktu kita terima Tuhan sebagai juru selamat, kita sudah ada Roh Tuhan yang kudus di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan dari Kolose pasal 3 ya. Bacakan dari Kolose pasal 3, yaitu manusia baru judulnya. Dari ayat 5 saya bacakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa artinya segala sesuatu yang duniawi? Segala sesuatu yang berdasarkan kedagingan kita. Apa itu kedagingan kita? Yaitu segala sesuatu yang bersifat daging. Artinya apa? Yaitu yang ada dalam daging adalah dosa. Dosa itu apa? Dosa adalah suatu keadaan yang menyangkal atau menyimpang dari firman Tuhan. Bagaimana penyimpangannya? Nah, penyimpangannya adalah kita hidup dalam daging kita yang seringkali kita menjadi marah, sombong, dendam, dengki, iri hati, ya, suka menghakimi dan sebagainya. Banyak sekali sifat-sifat kedagingan kita yang berdosa ini, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sesuatu yang bersifat duniawi seperti misalnya katanya ya dalam Kolose 3 ayat 5, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, misalnya nafsu nipu, nafsu membunuh dan sebagainya. Dan juga keserakahan. Itu semua sama seperti penyembahan berhala. Ya. Semua itu mendatangkan murka Allah. Itu Kolose 3 ayat 6. Semua itu mendatangkan murka Allah, amarah Tuhan atas orang-orang durhaka. Jadi orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang durhaka. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar menjaga tiap kelakuan kita, perilaku kita, langkah kita, pikiran kita, hati kita, ucapan kita, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang begitu kita menjadi anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dalam Kolose 3 ayat 8 itu jelas ditulis. Tetapi sekarang, maksudnya sekarang, waktu kita sudah berubah, sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibaptis, kita sudah jadi orang percaya, sekarang, katanya ya, buang semua itu. Apa yang dibuang? Apa yang dibuang? Amarah, geram, gregetan, ya, kesel, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar
dari mulutmu. Kalau seorang mengatakan dia sudah anak Tuhan, kalau seorang sudah menjadi hamba Tuhan, kalau seorang sudah jadi pelayan Tuhan, seorang sudah menjadi aktivis gereja, apakah pantas kalau dia masih dikuasai oleh amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor? Tentu saja tidak pantas, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Banyak kali kita, orang Kristen, hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, majelis gereja, siapapun itu, kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, hidup kita harus berubah. Hilangkan geram, hilangkan amarah, hilangkan fitnah, hilangkan kebencian, hilangkan nafsu-nafsu jahat, keserakahan, dan sebagainya. Apalagi ada fitnah, ada kata-kata kotor, ada kegeraman marah. Ya. Lantas di ayat 9-nya dari Kolose 3 ayat 9 itu ditegaskan lagi, jangan lagi kamu saling mendustai. Orang kalau udah bohong sekali ya, ditanya untuk menutupi kebohongannya, dia bohong lagi. Jadi bohongnya bertumpuk. Makin ditanya makin bohong, tanya lagi bohong lagi, ditanya bohong lagi. Jangan kamu saling mendustai. Karena kamu sebagai anak Tuhan sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kalau kita bilang kita orang Kristen, kita anak Tuhan, kita majelis, kita pengerja, jangankan majelis pengerja atau hamba Tuhan, orang Kristen awam pun harus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Melepaskan segala kegeraman, kemarahan, dendam, dengki, iri hati, mulut kotor, fitnah, kejahatan fitnah, kata-kata kotor yang tidak pantas. Ya. Dan setelah itu kita harus terus menerus mengenakan manusia baru itu, terus menerus berubah, terus menerus makin hidup sama seperti Tuhan yang diperbarui terus menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Tuhan Yesus, menurut Khaliknya, menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita menjadi orang Kristen atau percaya Tuhan, tapi kelakuan kita tidak seperti Bapa kita yang di surga, maka orang dunia akan bilang, kamu bukan anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita jadi anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan, kita harus juga memiliki belas kasihan. Kita harus juga memiliki kemurahan. Kita harus juga memiliki kerendahan hati. Kita juga harus memiliki kelemah lembutan. Kita harus memiliki kesabaran. Bukan emosian, marah-marah, dendam, dengki, iri hati, sombong, fitnah,
dan sebagainya. Ya. Tapi Bapak Ibu, mari kita baca Kolose 3 ayat 13. Dikatakan di situ, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, harus juga diampuni, harus juga mengampuni. Sama kita, sama ya, saya perhatikan ya, kita harus sama seperti Tuhan yang telah juga mengampuni kita yang sudah berbuat dosa. Ingat Bapak Ibu, Tuhan datang ke dunia untuk orang sakit, untuk orang berdosa, bukan untuk orang sehat dan bukan untuk orang suci. Demikian Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik dan subscribe supaya makin banyak orang yang dengar, makin banyak orang yang mengerti, makin banyak orang yang berubah menjadi manusia baru, dan makin banyak orang yang mengasihi Tuhan. Sampai nanti, Tuhan memberkati.